Industri Bogorindo Sentul, Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik menghanguskan sejumlah bangunan pabrik. Kebakaran dahsyat, Sentul. Kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia di kawasan industri Bogorindo Sentul, Bogor, Jawa Barat. Menurut petugas pemadam, kepulan asap tebal terlihat di lokasi sebuah gudang penyimpanan bahan kimia. Api cepat membesar selain karena cuaca yang panas juga karena banyaknya material berbahan plastik mudah terbakar. Kemungkinan ini kalau ini kan multi ya, penyelidikan karena di ini ada informasi ini pabrik kimia juga, unsur plastiknya banyak, jadi lumayan agak lama dan terlihat asapnya juga unsur plastiknya tinggi, jadi ya harus kerja ekstra. Dugaan sementara, api berasal dari percikan arus pendek listrik yang menyambar bahan kimia mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 3 jam, 12 unit mobil pemadam dari kota dan Kabupaten Bogor diterjunkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. 190 kios, pasar, dan 20 rumah di Grogol, Jakarta Barat ludes terbakar pada Jumat dini hari. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik dari salah satu kios pasar. Kepulan asap masih keluar dari sisa-sisa kebakaran yang terjadi di Pasar Timbul, termasuk kios yang menjual tabung gas LPG. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kios pasar yang menjalar ke bangunan lainnya. Setidaknya 190 kios dan 20 rumah ludes akibat kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kebakaran di Pasar Timbul, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terjadi Jumat dini hari. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar hingga menyambar ke bangunan lain. Sebelum terjadi kebakaran, muncul percikan api dari salah satu kios agen gas LPG. Bahkan sempat terdengar suara ledakan sebelum kobaran api semakin membesar. Sebanyak 30 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi di Kelurahan Kunciran Raya, Tangerang, Banten diwarnai kericuhan. Sejumlah penjaga dari PT Tangerang Matra RE menolak eksekusi lahan oleh pihak dari Pengadilan Negeri Tangerang. Sejumlah penjaga dari PT Tangerang Matra RE menghadang pihak Kecamatan Pinang Kota Tangerang di lokasi penggusuran lahan yang berada di Kelurahan Kunciran Jaya, Kota Tangerang, maksud kami. Pihak Pengadilan Negeri Tangerang membacakan surat putusan eksekusi dan pengosongan lahan seluas 450.000 meter persegi yang berada di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Kunciran Jaya dan Cipete, Kota Tangerang. Pengosongan lahan dilakukan karena pihak pemohon yang merupakan pemilik lahan merasa ada pihak-pihak yang mengklaim dan menyalahgunakan lahan miliknya. Atas putusan tersebut, ratusan pihak penjaga dari PT Tangerang Matra RE atau pihak tergugat Jumat siang mengepung kantor Kecamatan Pinang Kota Tangerang hingga menimbulkan kericuhan. Mereka tidak diterima lahan yang selama ini diklaim PT Tangerang Matra RE telah dimenangkan oleh pihak pemohon. Personil kepolisian dan petugas kecamatan langsung mengamankan massa hingga massa bisa dihalau meninggalkan kantor Kecamatan Pinang Tangerang. Demonstrasi mahasiswa teknik Universitas Andi Jema di Palopo, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan dipicu salah satu dosen yang memaksa mahasiswa membuka gedung rektorat. Buka! Kamu buka! Jangan buka! Demo mahasiswa teknik Universitas Andi Jema di Palopo, Sulawesi Selatan ricuh. Kericuhan diawali oleh salah satu dosen yang memaksa mahasiswa membuka gedung rektorat.
Mahasiswa yang tetap ingin menyegel gedung kemudian terlibat adu mulut yang berlanjut dengan aksi saling dorong. Dalam demo ini, mahasiswa menuntut penurunan atau penggratisan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terdampak banjir bandang di Luwu Utara beberapa waktu lalu. Para mahasiswa berjanji akan terus berdemo jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Ratusan warga di Bekasi, Jawa Barat memblokir pembangunan ruas tol Cimanggis-Cibitung pada Jumat sore. Kemarahan warga akibat tanah milik mereka seluas 4,2 hektar yang terpakai pembangunan jalan tol tak kunjung dibayar oleh pihak kontraktor. Ratusan warga Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat memblokir ruas tol Cibitung-Cimanggis dan menyegel gerbang tol Jatikarya 1. Berbagai spanduk kecaman seperti permintaan pembayaran serta jangan dipasang di setiap sudut jalan tol. Warga menuntut pembayaran lahan mereka seluas 4,2 hektar yang dipakai pihak kontraktor untuk pembangunan jalan tol. Warga juga meminta agar ruas tol tidak dibuka dulu sebelum pembayaran mereka dilunasi. Untuk menuntut hak kami berkenaan dengan masalah jalan tol agar jangan diresmikan. Kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi untuk tidak meresmikan tol ini sebelum dibayar kepada kami semua ahli waris. Sampai sekarang ini sudah 21 tahun kami menderita dan belum pernah dibayar sepeser. Seorang pelajar di Padang, Sumatera Barat nyaris tewas tersengat listrik akibat mengejar layang-layang. Remaja itu bahkan terpental sejauh 10 meter karena tersengat listrik. Seorang pelajar tak sadarkan diri usai tersengat listrik bertegangan tinggi di Padang Utara, Sumatera Barat. Ia tersengat listrik saat mengejar layang-layang hingga ke atas rumah warga di daerah Alai. Petugas berhati-hati mengevakuasi korban karena aliran listrik masih menyala. Saat dipindahkan ke mobil polisi, keluarga korban histeris membuat proses evakuasi terkendala. Polisi mengatakan saat memanjat atap rumah, remaja 15 tahun itu memegang salah satu kabel listrik yang karet pembungkusnya terkelupas. Korban pun terpental sejauh 10 meter dan tak sadarkan diri. Jadi pada saat dilihatnya layang-layang terbang, maka dia berusaha untuk mengejar. Pada saat itu menaiki rumah tingkat 3, yang itu ada kabel yang telanjang, sehingga pada saat itu dia memegang kabel. Akhirnya dia terpental dengan ternyata kabel itu memiliki arus listrik yang lebih kuat. Gitu. Akhirnya korban bisa selamat setelah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Kini korban dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir kembali melanda Kecamatan Baibunta, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Akibatnya, akses Trans Sulawesi kembali lumpuh. Tingginya curah hujan membuat banjir kembali melanda Kecamatan Baibunta, Luwu Utara. Derasnya air membuat jalur Trans Sulawesi kembali tergenang. Jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang 13 Juli lalu pun kembali jebol. Para pengendara terpaksa berbalik arah dan mengambil jalur alternatif yang berjarak puluhan kilometer.